Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer sana air, saya menyapa seluruh Bapak Ibu penonton setia channel ini. Pada pagi ini saya yakin bahwa semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini menyapa Bapak Ibu honorer, yaitu terkait dengan informasi terkini mengenai RPP Manajemen ASN mulai diuji ke publik. Menteri Anas menyampaikan perkuat substansi agar implementatif. Nah, Bapak Ibu, pada tanggal 21 Juni 2021, RPP Manajemen ASN mulai diuji ke publik. Apakah nantinya ini bisa lolos atau tidak? Tentunya ini adalah satu hal yang kita nantikan. Semoga saja hasilnya membawa kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu terkait dengan uji publik RPP Manajemen ASN ini, mari kita simak informasinya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta, uji publik rancangan peraturan pemerintah RPP Manajemen Aparatur Sipil Negara atau ASN perdana digelar di Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024 semalam, Bapak Ibu ya. Jadi pada uji publik ini perwakilan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta asosiasi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia memberikan usulan dan masukan terkait substansi dalam RPP Manajemen ASN. Uji publik yang dilakukan hari ini merupakan media untuk memperoleh masukan dari instansi pemerintah agar RPP Manajemen ASN ini dapat menjawab permasalahan yang selama ini ada di lapangan, ujar Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas. Anas mengungkapkan dalam penyusunan RPP Manajemen ASN ini turut menghimpun pandangan dari akademisi, berbagai perguruan tinggi, tim independen reformasi birokrasi nasional, dan komite pengarah reformasi birokrasi nasional. Pada kesempatan tersebut, Pelaksana tugas Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Abdul Hakim menyebutkan, uji publik ini dilakukan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan demi memperkaya perspektif terkait substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Manajemen ASN, sehingga peraturan pemerintah yang dihasilkan lebih implementatif, komprehensif, dan bisa menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Hakim menguraikan, RPP Manajemen ASN terdiri dari 21 bab dan 312 pasal. Ruang lingkup manajemen ASN yang diatur dalam RPP ini terdiri atas perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberhentian, serta penegakan disiplin. Nah, semuanya itu Bapak Ibu, itulah nantinya yang akan tertuang di dalam RPP Manajemen ASN yang segera akan disahkan menjadi peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN 2023. Jadi arah kebijakan yang sedang disusun dalam penyelenggaraan manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit dengan penguatan mobilitas talenta, serta dilakukan melalui platform digital manajemen aparatur sipil negara. Muara dari adanya regulasi ini adalah untuk memastikan organisasi birokrasi kita dengan ASN sebagai penggeraknya bisa bekerja lincah, adaptif, dan berani bertransformasi
jelas hakim. Senada dengan hakim, pelaksana tugas Kepala Lembaga Administrasi Negara, Muhammad Taufik, menuturkan uji publik digelar sejatinya untuk mengetahui sejauh mana regulasi tersebut mampu menghantarkan gagasan transformasional dari manajemen aparatur sipil negara. Tentunya transformasi tadi punya fokus tujuan, yaitu bagaimana membangun ASN yang lebih profesional, inklusif, dan kompetitif, tutur Taufik. Lanjutnya dikatakan, semangat transformasi yang ada dalam RPP manajemen ASN adalah bagaimana memecahkan berbagai persoalan yang terjadi saat ini. Salah satunya adanya gap antara instansi pusat dan daerah terkait pengelolaan manajemen aparatur sipil negara. Selain itu, kehadiran RPP manajemen ASN adalah untuk mempercepat penataan tenaga non-ASN dengan tepat, memperhatikan efisiensi dan profesionalitas. RPP manajemen ASN pun diharapkan bisa menjawab tantangan dari pengembangan kompetensi dan kepastian karir aparatur sipil negara. Dan tak kalah penting adalah bagaimana menjawab tantangan pengelolaan manajemen ASN di era digital. RPP ini diharapkan bisa menciptakan dan mendorong learning culture di lingkup ASN, pungkas Taufik. Nah, Bapak Ibu, tentunya sebagaimana juga yang telah lama dibahas, bahwa dalam RPP manajemen ASN ini salah satu poin penting yang dibahas adalah pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Semoga saja apa yang diharapkan oleh seluruh honorer bisa menjadi satu realita di tahun 2024 tahun ini, sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, bahwa penataan honorer itu dilaksanakan paling lama Desember 2024 yang meliputi verifikasi dan validasi, serta pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan penjajah kerja atau ASN P3K paling lama Desember tahun 2024 ini. Nah, Bapak Ibu honorer, tentunya dengan uji publik RPP manajemen ASN yang telah mulai digelar ya pada 21 Juni semalam, tentu ini segera akan membawa berita gembira untuk honorer di tahun 2024 tahun ini. Semoga saja RPP manajemen ASN segera disahkan menjadi peraturan pemerintah yang mengatur detail mekanisme bagaimana pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2024 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.